Malam itu, suasana di Istana Merdeka terasa tegang. Presiden Prabowo duduk di ruang kerjanya, matanya tajam menatap tumpukan laporan yang baru saja diserahkan oleh Kepala Staf Kepresidenan. Setiap lembar laporan berisi kisah pilu rakyat kecil yang menjadi korban oknum polisi. Ada sopir truk yang dipukuli karena menolak membayar pungli, seorang pedagang yang ditodong senjata di pinggir jalan, bahkan seorang mahasiswa yang ditemukan tewas setelah mencoba merekam aksi brutal mereka. Rasa marah membuncah di dada Prabowo. Ia mengepalkan tangan, menahan emosi yang hampir meledak. Di sudut lain ruangan, seorang ajudan menyalakan layar proyektor, menampilkan rekaman CCTV yang direkam diam-diam oleh warga. Dalam video itu, terlihat sekelompok polisi berseragam menggelar razia di jalanan sepi. Awalnya, mereka menghentikan kendaraan dengan alasan pemeriksaan surat-surat. Namun, saat sopir menolak memberikan uang damai, para polisi itu mulai bertindak brutal. Mereka menyeret korban keluar, memukulinya tanpa ampun. Salah satu polisi bahkan menempelkan pistol ke kepala seorang pria tua, mengancam akan menembaknya jika tidak menyerahkan seluruh uangnya. Adegan itu membuat para pejabat di ruangan itu menahan napas. Prabowo mengusap wajahnya, mencoba meredam amarahnya. "Berapa banyak korban?" tanyanya dengan suara berat. Seorang staf yang bertugas mengumpulkan data menjawab dengan nada gemetar, "Pak Presiden, setidaknya ada puluhan laporan resmi, tapi kemungkinan jumlahnya jauh lebih besar. Banyak warga yang takut melapor karena para oknum ini punya backing dari petinggi kepolisian." Jawaban itu membuat ruangan semakin sunyi. Para pejabat saling berpandangan, tak berani bersuara. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan wajah lebam dan tubuh kurus masuk ke ruangan, dikawal oleh seorang prajurit Kopassus. Ia adalah seorang sopir angkot yang nekat melapor ke istana setelah anaknya diculik karena menolak membayar pungli. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bagaimana anaknya dipukuli dan dibawa pergi oleh para oknum polisi. "Saya mohon, Pak Presiden, tolong selamatkan anak saya. Saya tidak punya siapa-siapa lagi." Air mata lelaki tua itu jatuh ke lantai, mencerminkan keputusasaan yang mendalam. Prabowo berdiri dari kursinya, mendekati pria itu. Dengan lembut, ia meletakkan tangan di pundaknya. "Jangan khawatir, saya akan pastikan anakmu kembali, dan orang-orang yang melakukan ini akan mendapat balasannya." Kata-kata itu terdengar tenang, tetapi penuh dengan janji yang tidak main-main. Seisi ruangan menyadari, ini bukan sekadar janji kosong. Ini adalah peringatan bagi siapapun yang berani bermain kotor di negeri ini. Di luar istana, ribuan rakyat sudah berkumpul. Mereka membawa spanduk, berteriak menuntut keadilan. "Hukum oknum polisi jahat, stop razia liar, kami butuh pemimpin yang melindungi rakyat," teriak mereka. Prabowo melangkah keluar, berdiri di hadapan rakyatnya. Ia mengangkat tangan, meminta mereka tenang. "Saya telah mendengar suara kalian. Mulai hari ini, saya akan pastikan negara ini tidak menjadi tempat bagi para pengkhianat berseragam. Tunggu keadilan, karena saya sendiri yang akan menurunkannya." Suasana seketika bergemuruh, rakyat bersorak, sementara beberapa pejabat kepolisian yang hadir menundukkan kepala, wajah mereka pucat pasi. Malam itu, Prabowo menggelar rapat darurat bersama petinggi TNI. Ia tahu, jika ini dibiarkan, negara bisa jatuh ke dalam kekacauan. Tak bisa mengandalkan kepolisian untuk membereskan masalah di tubuh mereka sendiri, ia membuat keputusan besar. "Saya akan mengirim Kopassus untuk menangani ini secara rahasia. Mereka harus bekerja di luar sistem, tanpa ada kebocoran informasi." Para jenderal yang hadir saling berpandangan, menyadari bahwa ini bukan sekadar operasi biasa, ini adalah perang. Melawan pengkhianat dalam tubuh negara sendiri. Di sudut ruangan, seorang perwira kepolisian diam-diam mengirim pesan lewat ponselnya. Presiden sudah tahu, mereka akan bertindak. Pesan itu dikirim ke seseorang yang berada jauh di tempat gelap, seseorang yang tahu bahwa badai besar akan segera datang. Malam semakin larut, tetapi Istana Merdeka tetap terang benderang. Prabowo mengumpulkan semua petinggi militer dan kepolisian dalam rapat darurat. Ruangan besar itu dipenuhi aura tegang, tak ada yang berani bersuara lebih dulu. Di tengah ruangan, Presiden Prabowo berdiri tegap dengan ekspresi dingin. Ia melirik ke arah Jenderal Sutarto, Kapolri yang baru saja duduk dengan wajah penuh kegelisahan. "Jenderal, apakah Anda bisa menjelaskan mengapa ada polisi yang berani bertindak seperti preman di negeri ini?" Suaranya berat, penuh tekanan. Jenderal Sutarto menelan ludah,
berusaha mempertahankan ketenangannya. Pak Presiden, kami sudah menindak beberapa oknum yang terbukti melakukan penyimpangan. Tapi kasus ini rumit, banyak dari mereka bergerak tanpa koordinasi resmi. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Prabowo menggebrak meja. Omong kosong, bentakan itu membuat semua orang tersentak. Saya sudah menerima laporan lengkap. Razia liar ini bukan tindakan individu, ini sudah menjadi jaringan terorganisir. Bahkan, saya mendengar ada perwira tinggi yang melindungi mereka. Semua hadirin terdiam. Beberapa jenderal TNI mulai saling berpandangan, sementara petinggi kepolisian menundukkan kepala. Mata Prabowo menyapu setiap wajah yang ada di ruangan itu, mencari tanda-tanda pengkhianatan. Jangan coba-coba berbohong pada saya, lanjutnya dengan suara lebih rendah, tetapi lebih menakutkan. Jika saya menemukan satu saja dari kalian yang terlibat, kalian tidak akan berurusan dengan hukum, kalian akan berurusan dengan saya langsung. Dari sudut ruangan, seorang jenderal TNI dengan wajah dingin, Letjen Wiratma, angkat bicara. Pak Presiden, dengan segala hormat, jika kepolisian tidak bisa membereskan ini sendiri, izinkan TNI turun tangan. Kami tidak bisa membiarkan rakyat terus menjadi korban. Pernyataan itu bagai bom yang meledak di dalam ruangan. Jenderal Sutarto tampak semakin gelisah, sementara beberapa petinggi Polri lainnya menatap marah ke arah Wiratma. Namun, Prabowo justru mengangguk. Itulah yang akan kita lakukan. Jenderal Sutarto segera menyela, suaranya sedikit bergetar. Pak Presiden, saya mohon dipertimbangkan kembali. Jika TNI turun tangan dalam urusan kepolisian, ini bisa menimbulkan konflik antar lembaga. Prabowo menatapnya tajam. Konflik sudah terjadi, Jenderal. Konflik antara aparat dan rakyat. Saya lebih memilih berpihak pada rakyat. Sutarto terdiam, tak mampu membantah lebih jauh. Prabowo kemudian menoleh ke arah Komandan Kopassus, Kolonel Satrio, yang sejak tadi duduk diam memperhatikan. Kalian akan bergerak dalam senyap. Lacak siapa saja yang terlibat, kumpulkan bukti, dan pastikan mereka tidak bisa lari dari tanggung jawab. Ini bukan hanya operasi penangkapan, ini pembersihan. Satrio mengangguk tegas. Siap, Pak Presiden. Kami akan memastikan mereka merasakan akibatnya. Saat rapat berakhir, beberapa petinggi kepolisian bergegas keluar dengan wajah pucat, sementara para jenderal TNI tetap duduk dengan ekspresi dingin. Mereka tahu, perintah ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Di sudut ruangan, Letjen Wiratma mendekati Prabowo dan berbisik, Pak, kita harus berhati-hati. Jika benar ada perwira tinggi yang terlibat, mereka tidak akan tinggal diam. Prabowo tersenyum tipis. Saya berharap mereka melawan, karena itu akan membuat lebih mudah untuk menyingkirkan mereka. Di luar istana, langit malam Jakarta terlihat kelam. Sementara di tempat lain, sebuah pesan dikirim dari nomor tak dikenal ke seorang pria yang tengah duduk di sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Presiden sudah bergerak, siapkan rencana cadangan. Kita tidak boleh kalah. Pria itu menyeringai, menyalakan cerutunya, lalu menatap para pria berseragam di sekelilingnya. Kalau begitu, kita harus lebih dulu menyerang. Malam itu, di sebuah ruangan rahasia di markas Kopassus Cijantung, Kolonel Satrio berdiri di hadapan belasan prajurit pilihannya. Wajah mereka tegas, penuh ketegangan. Mereka tahu, jika dipanggil ke ruangan ini, artinya misi yang diberikan bukan misi biasa. Di belakang Satrio, sebuah layar besar menampilkan rekaman dan foto-foto oknum polisi yang terlibat dalam razia liar, lengkap dengan bukti kekejaman mereka. Suara Satrio menggema dalam keheningan. Asteris, mulai malam ini, kalian akan menjalankan operasi senyap. Target kita bukan musuh biasa. Mereka berseragam, mereka bagian dari aparat, tapi mereka telah mengkhianati negara. Asteris, semua prajurit tetap diam, tetapi tatapan mereka penuh api. Satrio melanjutkan, asteris, Presiden sendiri yang memberi perintah. Ini bukan hanya masalah keamanan, ini masalah kehormatan negara. Tugas kita adalah mengungkap siapa saja yang terlibat, mengumpulkan bukti, dan menangkap mereka. Jika mereka melawan, asteris, Satrio menatap tajam setiap prajurit yang ada. Asteris, kita pastikan mereka tidak punya kesempatan kedua. Asteris, di sudut ruangan, Mayor Arga, tangan kanan Satrio, mengangkat tangannya. Kolonel, apakah kita mendapatkan dukungan dari kepolisian yang masih bersih? Satrio menggeleng.
Tidak. Operasi ini harus dilakukan di luar sistem. Kita tidak tahu seberapa dalam korupsi ini sudah merusak kepolisian. Kita hanya bisa percaya pada diri kita sendiri. Para prajurit saling berpandangan. Ini bukan misi biasa. Ini adalah perang dalam bayangan, tanpa dukungan resmi, tanpa jaminan keselamatan. Di luar ruangan, suasana semakin mencekam. Seorang agen intelijen Kopassus yang ditugaskan mengawasi pergerakan oknum polisi masuk dengan napas terengah-engah. "Kolonel, kita punya masalah besar." Semua orang menoleh. "Baru saja saya mendapat informasi bahwa beberapa target utama kita mulai menghilang." Mereka seperti sudah tahu bahwa kita akan bergerak. Satrio mengepalkan tangan. Ada kebocoran. Di dalam hati, Satrio tahu hanya ada satu kemungkinan, ada pengkhianat di dalam tubuh pemerintahan yang sudah memberi peringatan kepada para oknum. Ia menoleh ke arah Arga. "Kita harus mempercepat langkah. Jika mereka tahu kita memburu mereka, mereka bisa menyusun rencana balasan." Satrio kemudian memberi perintah. Mulai sekarang, kita bekerja dalam kelompok kecil. Tidak ada komunikasi terbuka. Semua laporan harus dilakukan secara langsung. Jika ada satu orang pun yang mencurigakan, kita anggap dia musuh. Sementara itu, di sebuah lokasi terpencil, beberapa oknum polisi berkumpul dalam suasana penuh ketegangan. Di depan mereka, seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya menghisap rokok dengan santai. "Jadi, Presiden sudah mengirim anjing-anjingnya untuk memburu kita." Ia tertawa kecil, tetapi matanya penuh kebencian. "Bagus. Kalau begitu, kita tidak bisa hanya diam." Ia menoleh ke anak buahnya. "Siapkan orang-orang kita. Jika Kopassus mengincar kita, kita buat mereka menyesal." Di markas Kopassus, Satrio berdiri menatap langit malam yang pekat. Ia tahu, perang ini tidak akan mudah. Musuh mereka bukan hanya preman berkedok aparat, tetapi juga orang-orang kuat yang bersembunyi di balik kekuasaan. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Malam itu, belasan prajurit Kopassus mulai menyebar dalam kegelapan, bergerak tanpa suara menuju target mereka. Mereka tahu, ini bukan sekadar operasi biasa. Ini adalah pertempuran untuk merebut kembali kehormatan negara. 2 hari setelah perintah rahasia dikeluarkan, beberapa prajurit Kopassus mulai menyamar sebagai warga sipil. Mereka menyebar ke berbagai daerah yang diduga menjadi pusat operasi rahasia liar. Salah satu dari mereka, Sersan Dani, berpura-pura menjadi sopir truk yang melintasi jalanan sepi di pinggiran kota. Ia mengenakan kaos lusuh, topi hitam, dan membawa dompet dengan uang pas-pasan, semua dibuat agar terlihat seperti korban ideal bagi para pemalak berseragam. Malam itu, truknya melaju perlahan di jalan yang minim penerangan. Hati Dani berdebar, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu jebakan akan segera datang. Benar saja, dari kejauhan, beberapa pria berseragam polisi keluar dari balik pepohonan, mengangkat tangan menyuruhnya berhenti. Lampu senter mereka menyilaukan, wajah-wajah penuh kesombongan terlihat jelas di balik sorotan cahaya. "Turun!" salah satu dari mereka membentak. Dani berpura-pura bingung. "Ada masalah apa, Pak?" tanyanya dengan suara dibuat gemetar. Salah satu polisi, dengan tubuh besar dan wajah kasar, menarik kerah bajunya. "Pemeriksaan rutin. Mana surat-suratmu?" Dani menyerahkan dokumen palsu yang sudah disiapkan. Salah satu polisi berpura-pura memeriksa, lalu menggeleng. "SIM kamu kedaluarsa. Ini pelanggaran berat." Dani berusaha tetap dalam perannya. "Tapi, Pak, saya baru perpanjang bulan lalu." Polisi itu menyeringai, menamparkan pundaknya dengan keras. "Kamu pikir saya bodoh? Hah? Kalau gak mau ribet, tinggal bayar. 500 rupiah ribu, beres." Dani pura-pura terkejut. "Pak, saya cuma punya 50 rupiah ribu buat makan di jalan." Belum selesai bicara, tinju keras mendarat di perutnya. Dani berusaha menahan reaksi, pura-pura terjatuh kesakitan. "Jangan banyak alasan. Kalau gak ada uang, kita bawa aja ke kantor." Polisi lain menyahut sambil tertawa. "Atau kita bisa kasih pelajaran dulu." Dani mengangkat wajah, melihat sekeliling. Ada 5 polisi, semuanya bersenjata. Mereka tampak santai, seolah ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti ini. Hati Dani membara, tetapi ia harus menahan diri. Misinya bukan membalas saat ini,
tetapi mengumpulkan bukti. Asteris. Dari jauh, seorang wanita muda berlari ke arah mereka. Pak, tolong suami saya. Dia adalah Sertu Rina, prajurit Kopassus yang menyamar sebagai istri Dani. Wajahnya penuh kepanikan palsu, matanya berkaca-kaca. Para polisi itu tertawa melihatnya. Wah, kasihan sekali istri sopir miskin ini. Salah satu dari mereka mendekat, menyentuh dagu Rina. Kalau gak ada uang, mungkin istrimu bisa kasih pembayaran lain. Saat itulah, mikrokamera yang tersembunyi di kalung Rina menangkap semuanya, wajah, suara, dan bukti kebrutalan mereka. Dani tetap diam, menahan amarah. Mereka tidak akan lama lagi tertawa. Kopassus sudah mencatat wajah mereka, nama mereka, dan segera, giliran mereka yang akan dihentikan. Malam itu, di sebuah rumah aman di pinggiran Jakarta, Sertu Rina dan Sersan Dani duduk di depan laptop, melihat hasil rekaman yang mereka dapatkan. Wajah para oknum polisi dalam video terlihat jelas, suara mereka pun terdengar tanpa gangguan. Ini bukti kuat, gumam Rina. Dengan ini, kita bisa mengungkap siapa saja yang terlibat. Dani mengangguk, kita harus segera menyerahkannya ke Kolonel Satrio. Semakin lama kita simpan, semakin besar risiko mereka tahu. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, listrik di rumah itu tiba-tiba padam. Dani dan Rina saling berpandangan. Ini bukan kebetulan, bisik Dani. Ia segera menarik pistol dari balik jaketnya, sementara Rina meraih pisau komando di pinggangnya. Dari kejauhan, suara langkah kaki mendekat. Jendela kaca tiba-tiba pecah, diikuti suara tembakan. Mereka telah ditemukan. Tanpa ragu, Dani menendang meja ke arah pintu, menciptakan penghalang sementara. Kita harus keluar, bisik Rina. Dengan cepat, ia menarik hard drive kecil dari laptop dan menyelipkannya ke dalam branya. Data itu terlalu berharga untuk hilang. Dani menembakkan 2 peluru ke arah pintu, memaksa lawan untuk mundur. Saat itulah, ia melihat bayangan hitam bergerak di luar jendela. Mereka mengepung kita, gumamnya. Tiba-tiba, gas air mata dilempar masuk ke dalam ruangan. Mata mereka mulai perih, napas tersengal. Rina segera merobek lengan bajunya dan membasahinya dengan air dari botol, menutup hidung dan mulutnya. Lewat belakang, teriaknya. Dengan gerakan cepat, Dani menendang pintu belakang hingga terbuka. Mereka berlari keluar, menembus pekatnya malam. Namun, pengejaran belum berakhir. Beberapa pria bersenjata, jelas bukan polisi biasa, mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Tembakan terdengar, peluru menghantam dinding dan pohon di sekitar mereka. Dani menggertakkan gigi. Mereka bukan sekadar oknum polisi biasa, mereka punya orang yang lebih besar di belakang ini. Rina berlari di sampingnya, menahan rasa sakit di bahunya yang terkena serpihan kaca. Yang penting sekarang adalah selamat. Di depan, sebuah motor tua terparkir di gang sempit. Tanpa pikir panjang, Dani melompat ke atasnya dan menghidupkan mesin. Cepat naik, Rina melompat ke belakangnya, merangkul erat sambil tetap menggenggam pistolnya. Motor itu melesat dengan kecepatan tinggi, meninggalkan para pengejar di belakang. Di kejauhan, seorang pria bertubuh besar yang sebelumnya terlihat dalam rekaman mereka berdiri dengan wajah dingin, memegang radio komunikasi. Mereka lolos, katanya pelan. Suaranya penuh kemarahan, tapi mereka tidak akan pergi jauh. Pastikan tidak ada satupun dari mereka yang sampai ke istana. Dani dan Rina tahu, mereka baru saja memulai perang yang lebih besar. Musuh mereka lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Motor tua itu melaju dengan kecepatan penuh menembus jalanan gelap di pinggiran kota. Rina masih berpegangan erat di belakang Dani, sesekali menoleh ke belakang. Lampu mobil SUV hitam terlihat di kejauhan, mengejar mereka tanpa ampun. Mereka masih membuntuti, teriaknya. Dani menggertakkan gigi. Kita harus cari jalan kecil, motor lebih unggul di sini. Dani membelokkan motor ke gang sempit di antara dua bangunan tua. Roda belakang sedikit tergelincir di jalanan berbatu, tetapi ia berhasil mengendalikan keseimbangan. Mobil SUV itu mencoba mengikuti, tetapi ukurannya terlalu besar untuk masuk. Dari dalam, terdengar suara teriakan penuh amarah. Kita berhasil buat mereka kesulitan, kata Rina sambil tersenyum tipis. Namun, pelarian mereka belum berakhir. Dari kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar. Dani menyipitkan mata, mencoba mengenali apakah itu polisi asli atau justru bagian dari jaringan oknum yang mengejar mereka. Rina menekan earphone kecil di telinganya,
mencoba berkomunikasi dengan tim Kopassus lainnya. "Satria, ini Rina. Kami dikejar, kemungkinan besar oleh oknum yang sudah tahu pergerakan kita. Butuh evakuasi secepatnya." Di markas Kopassus, Kolonel Satrio mendengar laporan itu dengan ekspresi tegang. "Tetap bergerak ke titik pertemuan. Kami sudah mengirim tim untuk menjemput kalian," katanya cepat. Rina mengangguk dan memberitahu Dani, yang langsung mengubah arah menuju kawasan Pelabuhan Tua di utara Jakarta. Tiba di sana, tempat itu terlihat sepi, hanya beberapa kontainer berkarat dan kapal tua yang bersandar. Dani mematikan mesin motor dan bersembunyi di balik tumpukan peti kayu. "Kita tunggu di sini," bisiknya. Rina mengambil napas dalam, memegang pistolnya erat-erat. Mereka hanya bisa berharap tim evakuasi tiba sebelum musuh menemukan mereka. Namun, harapan itu buyar ketika suara langkah kaki mulai terdengar dari berbagai arah. Dari bayangan gelap, beberapa pria bersenjata muncul, mengelilingi mereka perlahan. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan bekas luka di pipi, menyeringai. "Selesai sudah permainan kalian," katanya dengan suara dingin. Dani dan Rina saling berpandangan. Mereka tahu pertempuran ini tak terhindarkan. Dengan gerakan cepat, Dani menarik pisau komandonya, sementara Rina mengokang pistolnya. Asteris, kalau mereka ingin menangkap kita hidup-hidup, mereka akan menyesal. Asteris. Tepat saat pertarungan hampir pecah, suara tembakan terdengar dari kejauhan. Dari atas salah satu kontainer, seorang penembak jitu Kopassus telah mengambil posisi. Para musuh panik, dan di saat itulah, tim Kopassus datang dengan senjata lengkap. Perang kecil pecah di tengah gelapnya malam. Dani dan Rina langsung bergabung, bertarung dengan sekuat tenaga. Mereka berhasil bertahan, tetapi satu hal kini jelas, musuh mereka jauh lebih terorganisir daripada yang mereka duga. Tembakan masih menggema di antara tumpukan kontainer. Pasukan Kopassus yang dipimpin Mayor Arga bertempur dengan disiplin tinggi, menembak dengan presisi ke arah lawan yang bersembunyi di balik kendaraan dan peti kemas. Rina dan Dani bergerak cepat, saling melindungi punggung satu sama lain. Namun, mereka segera menyadari sesuatu yang aneh, musuh mereka bukan hanya sekadar preman atau oknum polisi biasa. Mereka bertempur seperti profesional. Dani bersembunyi di balik kontainer dan berbicara cepat melalui radio ke Kolonel Satrio. "Pak, mereka bukan cuma polisi korup. Mereka punya pelatihan militer. Ini bukan sekadar rahasia liar, ini jaringan yang lebih besar." Satrio di seberang sana terdiam sejenak sebelum menjawab. "Mengerti. Kita harus tarik diri sebelum mereka mendapat bala bantuan. Arga, siapkan jalur keluar." Asteris. Mayor Arga segera menginstruksikan timnya untuk mundur secara bertahap. Namun, saat itulah, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dari kejauhan, beberapa kendaraan lapis baja dengan lampu sorot menyala mulai mendekat. Di atasnya, tampak pasukan dengan seragam kepolisian lengkap, tetapi dengan emblem berbeda. Asteris mereka adalah satuan khusus yang seharusnya berada di bawah kendali resmi Polri. Asteris. Rina menyipitkan mata. Asteris, bagaimana mungkin satuan khusus kepolisian ikut campur? Kecuali, asteris Dani melanjutkan dengan suara bergetar. Asteris, kecuali ada perintah dari atas. Asteris itu berarti seseorang di tingkat tinggi dalam kepolisian telah mengetahui operasi mereka dan berusaha mencegah kebenaran terungkap. Arga mengencangkan rahangnya. "Kita tidak bisa melawan mereka secara terbuka. Kita harus keluar dari sini sebelum mereka mengepung kita sepenuhnya." Tim Kopassus mulai bergerak mundur, menembakkan tembakan perlindungan sambil mencari jalur kabur. Namun, sebelum mereka bisa keluar dari pelabuhan, sebuah suara dari megafon menghentikan langkah mereka. Asteris, Kopassus, kalian dikepung. Letakkan senjata dan menyerah sekarang juga. Asteris. Suara itu berasal dari seorang pria berbadan tegap dengan pangkat tinggi di pundaknya. Wajahnya dikenali Dani dan Rina dari laporan intelijen. Asteris Brigjen Rusman, seorang perwira tinggi yang selama ini dicurigai melindungi jaringan polisi korup. Asteris. Rina mengepalkan tangan, berbisik ke Dani. Asteris, itu dia. Otaknya, Asteris Dani mengangguk pelan, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Mereka kini terjebak di antara musuh yang lebih besar dan jauh lebih kuat. Sementara itu, di tempat lain, di dalam Istana Negara, Presiden Prabowo menerima laporan terbaru dari Kolonel Satrio. Wajahnya mengeras. "Jadi,
mereka akhirnya menunjukkan diri, gumamnya. Dengan tatapan tajam, ia menoleh ke arah Letjen Wiratma. Siapkan tim cadangan, saya ingin operasi ini segera diselesaikan. Jika ada pengkhianat di dalam sistem, saya ingin kepala mereka di atas meja saya. Di pelabuhan, Dani, Rina, dan tim Kopassus kini menghadapi pilihan sulit, melawan dengan risiko terbunuh, atau menyerah dan mencari cara lain untuk membalikkan keadaan. Tetapi satu hal pasti, mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Cahaya sorot dari kendaraan lapis baja menyilaukan mata Dani dan tim Kopassus. Suara megafon dari Brigjen Rusman masih menggema di udara, memberi ultimatum agar mereka menyerah. Namun, Dani tahu, jika mereka menyerah, itu bukan berarti selamat. Mereka akan dihabisi dalam diam, dan kebenaran tentang jaringan rahasia liar ini akan terkubur selamanya. Kita tidak bisa menyerah, bisik Dani kepada Rina. Mayor Arga mengamati situasi dengan cepat. Mereka punya jumlah lebih banyak dan kendaraan berat. Tapi kita lebih terlatih. Kita butuh taktik untuk keluar dari sini. Rina melirik ke arah kontainer yang menjulang tinggi. Sebuah ide muncul di benaknya. Kita buat kekacauan. Kalau kita bisa menciptakan ledakan, kita punya kesempatan untuk kabur. Tanpa membuang waktu, Rina merayap ke salah satu truk bahan bakar yang terparkir di dekat kontainer. Dengan sigap, ia memasang bahan peledak improvisasi yang selalu dibawa tim Kopassus dalam misi rahasia. Dani dan Arga memberi tembakan perlindungan, memaksa musuh untuk berlindung sementara Rina menyelesaikan tugasnya. Dalam hitungan detik, ia kembali ke posisi aman dan memberi isyarat kepada tim. Siap meledak, Rina menekan detonator. Seketika, ledakan dahsyat mengguncang pelabuhan, api membubung tinggi, menerangi malam yang gelap. Beberapa kendaraan polisi terbakar, dan pasukan musuh yang tadi mengepung mereka menjadi panik. Sekarang, bergerak, teriak Mayor Arga. Dani dan Rina berlari secepat mungkin ke arah perahu cepat yang telah disiapkan di dermaga oleh tim Kopassus lainnya. Peluru berdesing di sekitar mereka, tetapi mereka terus maju. Salah satu prajurit Kopassus tertembak di bahu, tetapi dengan sigap ditarik oleh rekannya menuju perahu. Mereka harus keluar dari sini hidup-hidup. Dari kejauhan, Brigjen Rusman menggertakkan gigi melihat situasi yang berantakan. Ia mengambil radio komunikasinya. Blokir semua jalan keluar, jangan biarkan mereka lolos. Namun, sebelum perintahnya bisa dieksekusi, suara ledakan lain terdengar. Rina telah meledakkan kontainer lain sebagai pengalih perhatian terakhir. Dalam kepanikan itu, tim Kopassus berhasil naik ke perahu cepat dan melaju menembus perairan. Dari atas kapal, Dani melihat ke belakang, melihat Brigjen Rusman berdiri di tengah kobaran api dengan wajah marah. Asteris, ini belum selesai, asteris, gumam Dani. Rina di sebelahnya menghela napas panjang, masih menggenggam erat hard drive berisi bukti kejahatan para oknum polisi. Ya, tapi setidaknya, kita masih hidup untuk menyelesaikannya. Di tempat lain, di dalam Istana Negara, Presiden Prabowo menerima laporan bahwa timnya berhasil lolos. Ia tersenyum tipis, tetapi matanya tetap tajam. Sekarang, saatnya kita bergerak lebih jauh. Ini bukan lagi sekadar operasi senyap, ini perang melawan pengkhianat di dalam negeri sendiri. Angin laut masih terasa dingin saat perahu cepat yang membawa Dani, Rina, dan tim Kopassus melaju menjauh dari pelabuhan. Luka dan kelelahan tampak di wajah mereka, tetapi tidak ada waktu untuk beristirahat. Hard drive yang mereka bawa terlalu berharga, dan Brigjen Rusman pasti akan mengerahkan segala cara untuk menghentikan mereka. Dani meraih radio dan menghubungi Kolonel Satrio. Kami berhasil keluar, tetapi mereka pasti mengejar. Kami butuh ekstraksi segera. Dari markas rahasia, Kolonel Satrio langsung memberi perintah. Kalian menuju titik pertemuan di Kepulauan Seribu. Tim udara akan menjemput. Dani mengangguk dan memberikan koordinat kepada operator perahu. Sementara itu, Rina memeriksa hard drive yang mereka selamatkan. Kita harus segera menyerahkan ini kepada Presiden. Ini satu-satunya bukti yang bisa membongkar jaringan mereka. Namun, sebelum mereka bisa mencapai tujuan, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Dua kapal cepat tanpa tanda pengenal mulai mendekat dengan kecepatan tinggi. Mereka mengejar, teriak salah satu prajurit. Tak butuh waktu lama, rentetan tembakan memberondong perahu mereka, memaksa semua orang untuk berlindung. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi hidup-hidup. Dani segera mengambil senapan serbu dan membalas tembakan. Mayor Arga memegang RPG dan menunggu momen yang tepat.
Dekatkan sedikit lagi, gumamnya. Saat salah satu kapal musuh mendekat, ia menembakkan RPG tepat ke lambung kapal. Ledakan besar terjadi, menghantam kapal dan menenggelamkannya dalam sekejap. Namun, satu kapal lagi masih mengejar. Dani menoleh ke Rina, kita tidak bisa terus bertarung di sini. Kita harus sampai ke Kepulauan Seribu. Operator perahu meningkatkan kecepatan, mencoba menghindari serangan musuh. Tapi lawan mereka tak mau menyerah begitu saja. Kapal pengejar semakin mendekat, dan di atasnya, seorang pria dengan senapan mesin mulai menargetkan mereka. Saat itulah, suara gemuruh lain terdengar di langit. Sebuah helikopter tempur datang dari arah barat, dengan lambang militer Indonesia. Dari dalamnya, pasukan tambahan Kopassus menurunkan tali dan bersiap memberikan bantuan. Bantuan telah tiba, suara di radio terdengar jelas. Helikopter itu segera memberondong kapal musuh dengan senapan otomatis, memaksanya untuk berbalik arah dan melarikan diri. Dengan pengawalan udara, akhirnya Dani dan timnya berhasil mencapai pulau yang dijadikan titik pertemuan. Helikopter mendarat, dan mereka segera naik dengan membawa bukti penting. Saat helikopter lepas landas, Dani menatap ke bawah, melihat laut yang kembali tenang. Pertempuran ini belum selesai, tetapi mereka telah memenangkan pertempuran pertama. Di dalam Istana Negara, Presiden Prabowo menerima laporan bahwa tim telah selamat. Ia menatap hard drive yang baru saja diterimanya dan menghela napas panjang. Besok pagi, kita akan memulai operasi terbesar dalam sejarah negara ini. Tidak akan ada tempat bagi pengkhianat. Matanya penuh tekad, saatnya menyerang balik. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih tegang dari biasanya. Di ruang rapat Istana Negara, Presiden Prabowo duduk dengan ekspresi serius. Di hadapannya, Kolonel Satrio, Letjen Wiratma, serta beberapa perwira tinggi lainnya hadir untuk mendengarkan laporan terakhir tentang operasi yang telah berlangsung selama beberapa minggu. Di tengah meja, sebuah hard drive berisi bukti kejahatan para oknum polisi tergeletak, siap untuk mengungkap kebenaran yang selama ini terkubur. Bukti sudah ada di tangan kita, ujar Kolonel Satrio dengan suara tegas. Kami sudah memverifikasi semua data. Jaringan yang terlibat jauh lebih besar dari yang kami perkirakan. Mereka tak hanya melibatkan oknum kepolisian, tapi juga beberapa pejabat tinggi di pemerintahan. Prabowo menghela napas, menatap ke arah peta operasi yang terbentang di meja. Keputusannya harus cepat dan tegas. Bagaimana dengan pengkhianat di dalam? Tanya Prabowo, suaranya penuh tekad. Brigjen Rusman, jawab Satrio dengan nada berat. Dia adalah kunci dari seluruh jaringan ini. Tanpa dia, mereka tidak bisa bertahan. Tapi kita harus berhati-hati. Rusman sudah memiliki jaringan yang kuat, bahkan di dalam militer. Dari kejauhan, di sebuah tempat yang jauh dari jangkauan, Brigjen Rusman sedang berkomunikasi dengan seseorang melalui telepon. Mereka sudah mendekati. Jangan biarkan mereka menangkapku. Aku sudah mengatur semuanya, katanya dengan suara yang penuh rasa curiga. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan tidak nyaman. Ia tahu waktunya hampir habis, dan jika Presiden Prabowo bertindak, maka hidupnya akan berakhir. Sementara itu, Dani dan Rina berada di markas Kopassus yang tersembunyi di luar kota. Mereka bersiap untuk menjalankan perintah berikutnya. Kita akan bergerak malam ini, kata Dani, menggenggam senapan serbu dengan erat. Rusman akan berada di pusat perhatian, dan kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Rina mengangguk, matanya penuh fokus. Kita sudah melewati banyak hal, Dani. Tidak ada jalan mundur. Malam itu, operasi dimulai. Tim Kopassus yang dipimpin oleh Dani dan Rina bergerak dengan cepat dan terorganisir menuju markas Rusman yang terletak di sebuah villa mewah di pinggir kota. Mereka tahu, ini adalah kesempatan terakhir untuk menghentikan kekuatan jahat yang sudah mengakar dalam sistem. Jika kita gagal, negara ini akan hancur, bisik Rina, tatapannya tajam seperti pisau. Di dalam villa, Rusman duduk di ruang kerjanya, membaca laporan yang telah dikirimkan oleh orang-orangnya. Mereka akan datang malam ini, katanya sambil tersenyum miring. Tapi senyum itu hilang seketika saat pintu villa dihantam dengan keras. Tembakan pertama terdengar, dan pintu utama hancur berantakan. Pasukan Kopassus, yang sudah bersiap, menyerbu masuk, mengepung villa dari semua sisi. Ini akhir dari permainanmu, Rusman, teriak Dani, matanya penuh amarah. Brigjen Rusman berdiri, tidak lagi tampak tenang.
Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berhadapan. Teriaknya, menarik pistol dari balik jasnya. Namun, sebelum ia bisa bergerak, tembakan tepat mengenai tangannya, menjatuhkan pistol itu ke lantai. Dani dan Rina melangkah maju, dengan senapan terarah pada Rusman yang kini terpojok. Kalian sudah kalah, Rusman, ujar Rina dingin. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Dengan rusaknya kekuatan utama di dalam tubuh kepolisian, jaringan mereka runtuh dalam hitungan jam. Presiden Prabowo memerintahkan agar semua bukti segera dipublikasikan, dan kejahatan besar yang telah terjadi di balik layar negara akhirnya terungkap ke publik. Rusman dan para pengikutnya ditangkap, diadili, dan dihukum sesuai dengan hukum negara. Operasi Kopassus berhasil, meski harga yang dibayar sangat mahal. Di ruang istana, Prabowo menatap jendela, melihat matahari terbenam di balik gedung tinggi Jakarta. Hari ini, negara ini mengambil langkah besar menuju pembaruan, gumamnya. Dani dan Rina berdiri di sisi pintu, mengetahui bahwa meskipun pertempuran ini telah usai, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan negara tetap tegak. Ini baru awal, kata Dani pelan, menatap masa depan yang penuh harapan namun juga tantangan yang tak terelakkan.